Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada pengasuh Universitas Ihsan Zainul Hasan Ginggung, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggung, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Humaidi MPDI selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat kepada Ibu Nur Fatimah MPD selaku dosen pembimbing kedua. Dan tak lupa pula kepada kedua orang tua kami yang sudah mendoakan kami. Baiklah, perkenalkan, nama saya Diana Masruroh. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini ingin mempresentasikan sebuah proposal yang berjudul Kiai sebagai Leader dalam membentuk kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah Asy-Syafi'i Dringu, Probolinggo. Pondok pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan keagamaan Islam di Indonesia. Saat ini banyak orang tua yang memasukkan anaknya di pondok pesantren agar anak tersebut mempunyai akhlak yang baik, lebih luas dalam belajar agama, dan tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Kiai adalah sebagai pemimpin yang menginspirasi santri untuk menerapkan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Karena Kiai merupakan sosok figur sentral di dalam kalangan pondok pesantren dan beliau memiliki peran yang signifikan dalam mendidik, membina, dan membentuk karakter santri. Di Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah Asy-Syafi'i, santrinya mempunyai kecerdasan spiritual, diantaranya dalam kegiatan Basul Masail. Dengan adanya kegiatan tersebut, santri bisa mengambil keputusan dan berargumentasi dengan benar. Maka dari itu, penulis tertarik membahasnya dalam penelitian ini guna mengetahui model dan strategi apa yang digunakan oleh sang kiai dalam memimpin dan mengasuh santri dalam membentuk karakternya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana model kepemimpinan kiai dalam membentuk kecerdasan spiritual santri dan bagaimana strategi kiai dalam membentuk kecerdasan spiritual santri tersebut di Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah Asy-Syafi'i. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selanjutnya, karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Rojali dan Sri Utami tahun 2024 yang berjudul Strategi dalam Pembentukan Akhlak Tawaduk Santri, Putra dan Putri di Pondok Pesantren Darussyafaat, Lampung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang strategi kiai dalam pembentukan akhlak tawaduk santri putra dan putri di Pondok Pesantren Darussalam. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah bagaimana model dan strategi kiai dalam membentuk kecerdasan santri. Selanjutnya yang ditulis oleh Wahyudin tahun 2022 yang berjudul Gaya Kepemimpinan Situasional Kiai dalam Membina Kecerdasan Spiritual. Perbedaannya yaitu hasil penelitian ini membahas tentang gaya kepemimpinan situasional Kiai dalam membina santrinya. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah bagaimana model dan strategi Kiai dalam membentuk kecerdasan spiritual santri. Selanjutnya yang ditulis oleh Asiyah Jalal tahun 2021 yang berjudul Peran Kiai dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Remaja Generasi Z di Pesantren Anwarul Huda. Yang perbedaannya yaitu lokasi penelitian ini berada di Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang, sedangkan yang penulis teliti di Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah Asy-Syafi'i Probolinggo. Terakhir yaitu ditulis oleh Susiel Mariono tahun 2021 yang berjudul Peran Kiai dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Santri di Pondok Pesantren Al-Inah Wonosobo.
Perbedaannya yaitu hasil penelitian ini membahas tentang peran kiai dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri di pondok pesantren Al-I'anah Wonosobo. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah kiai sebagai leader dalam membentuk kecerdasan santri di pondok pesantren Rodotul Hikmah Asy-Syafi'i. Selanjutnya kajian teori. Yang pertama, pengertian kiai. Kiai artinya seorang yang dihormati dalam mendirikan dan memimpin pesantrennya. Kiai memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam mengelola pembentukan karakter religius santrinya. Yang kedua yaitu leader atau pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang memiliki keahlian untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk menggapai tujuannya. Seorang pemimpin mempunyai kriteria. Yang pertama sebagai pengaruh, yang kedua mempunyai kekuasaan, yang ketiga mempunyai wewenang atau hak, dan mempunyai pengikut. Bukan hanya itu, pemimpin juga mempunyai model-model kepemimpinan, diantaranya yang pertama kepemimpinan demokratis, yang kedua kepemimpinan otokratis, yang ketiga kepemimpinan bebas, yang keempat yaitu kepemimpinan paternalistik, dan yang terakhir kepemimpinan karismatik. Sedangkan kecerdasan spiritual menurut Dana Zohar dan Ian Marshall adalah sebagai kecerdasan untuk menangani masalah makna atau nilai, yaitu kecerdasan untuk melihat tindakan dan jalan hidup kita dalam konteks yang lebih luas dan kaya, dan kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang memiliki makna yang lebih besar daripada tindakan atau jalan hidup orang lain. Melalui kecerdasan spiritual, peserta didik dapat memahami perilaku dirinya sendiri dan dapat mengembangkan perilaku yang baik. Yang poin terakhir yaitu santri dan pesantren. Santri berarti orang yang mendalami agama Islam dengan sungguh-sungguh dengan berguru ke pesantren. Sedangkan pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengedepankan untuk menanamkan dan mengajarkan pemahaman dan kegiatan agama pada tiap santriwan dan santriwati dalam setiap kegiatannya. Selanjutnya, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam membentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jenis penelitian tersebut yaitu menggunakan lapangan field research yang termasuk penelitian studi kasus tentang kiai dalam membentuk kecerdasan spiritual santrinya dengan terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Peneliti sebagai instrumen yang terlibat aktif dalam kehidupan sehari-hari di pondok pesantren tersebut. Data dan sumber data penelitian. Data di sini ada dua. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer adalah dengan cara observasi, wawancara, ataupun pengumpulan data. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media perantara, meliputi dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama pengamatan. Peneliti mengamati aktivitas sehari-hari objek penelitian, interaksi antara kiai dan santri, serta ikut serta dalam kegiatan keagamaan. Yang kedua, wawancara untuk menggali data tentang model dan strategi dalam membentuk kecerdasan spiritual santri di pondok pesantren Rodotul Hikmah Asy-Syafi'i. Yang ketiga yaitu dokumentasi, dengan cara mengambil gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh data yang jelas. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama redaksi data yaitu dengan memproses pengolahan data yang telah dikumpulkan baik dari hasil maupun sumber lain. Yang kedua penyajian data dengan cara mendisplay informasi dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan peneliti yang diajukan di awal. Yang terakhir yaitu pengecekan keabsahan temuan. Ada uji kredibilitas yaitu triangulasi menggunakan sumber dari dokumentasi, hasil observasi, hasil wawancara dengan mewawancarai dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang kedua yaitu uji transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada peneliti. Yang ketiga, uji dependabilitas. Peneliti mencatat secara menyeluruh
seluruh proses penelitian mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.